nama saya Sukardi. Saya direktur dari PT Logam Jaya Sumbar. Jadi kita bergerak di bidang perbengkelan bubut dan pembuatan mesin-mesin. Saya Dasril, sekarang kebetulan saya diberikan amanah oleh pemegang saham PT Pasoka sebagai Direktur PT Pasoka Sumber Karya. Ini usaha kita antara lain adalah bergerak di bidang jasa kerja, kemudian ada jasa transportasi, kemudian ada jasa pengamanan juga, di mana PT Pasoka ini sudah memiliki izin untuk bergerak di bidang jasa pengamanan. Kemudian kita juga punya bisnis di bidang jasa konstruksi dan juga bidang trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barlius, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kedapatan tamu dari KPP Pratama Padang. Penilaian menurut saya sudah cukup bagus dan sangat membantu gitu. Jadi biasa kalau kita ada pertanyaan atau ada kesulitan apa, selalu dibantu sama AR kami. Selama berinteraksi 20 tahun dengan kantor pelayanan pajak Pratama 2, Padang 2, ya tentu kita sudah banyak melihat ya perkembangan dari kantor pelayanan pajak Pratama Padang 2 sampai saat ini. Menurut kami KPP 2 atau KPP Pratama Padang 2 sudah mengalami perkembangan yang cukup baik ya, baik dalam pelayanan maupun dalam hal sarana dan prasarananya sendiri ya. Itu kalau menurut kami sudah mengalami perkembangan yang cukup baik sekali dan juga memiliki sumber-sumber daya SDM yang baik ya, dan selalu memberikan pelayanan yang maksimal, yang terbaik untuk wajib pajak di Padang ya, termasuk tentunya PT Pasoka sebagai salah satu wajib pajak badan di Kota Padang ini. Saya mengalami dan menilai pelayanan perpajakan secara umum di KPP Pratama Padang sudah sesuai dengan harapan masyarakat, bahwa KPP Pratama Padang melayani pelayanan pajak, PPh PPN masyarakat di Kota Padang, baik itu pegawai negeri ya maupun non ASN yang berurusan dengan KPP Pratama. Dan kita Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat termasuk yang terbanyak berurusan di sana, karena personel kita adalah ribuan jumlahnya, dan termasuk juga secara statistik jumlah setoran dari pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat termasuk yang terbanyak tentunya, karena yang menyetorkan juga jumlahnya sangat banyak ya. Dan selama ini dari kawan-kawan yang berurusan dengan KPP Pratama Padang ini mendapat kesan yang sangat positif, baik itu pengurusan MPWP maupun masalah perpajakan PPh PPN yang terkait dengan mereka. Kalau ada persoalan ini diadukan ke KPP Pratama, ini diselesaikan secara cepat sesuai dengan SOP yang berlaku di KPP Pratama Padang. Yang kami rasakan dari bayar pajak ini seperti kita bisa lihat negara membuat jalan tol, jadi mempermudah kita akses dari kota ke kota. Mungkin dari
dari Pulau Sumatera ini belum terlalu kelihatan, tapi di Pulau Jawa sudah kelihatan, mempermudah semua orang menuju dari seperti kota Jakarta ke Bandung gitu. Pak Soka tentu saja sebagai salah satu wajib pajak yang memiliki salah satu bisnis yang tadi kita sebutkan bahwa dari Pak Soka memiliki unit bisnis transportasi ya, di mana kita memiliki beberapa armada untuk jasa transportasi semen, kemudian jasa transportasi klinker, dan juga jasa-jasa transportasi lainnya ya. Otomatis dalam hal ini salah satu yang mendukung jasa transportasi kita itu bisa berjalan dengan baik adalah tersedianya sarana dan prasarana jalan yang memadai. Semua ini tentu berasal dari hasil pembayaran pajak yang sudah dibayarkan oleh Pak Soka dan juga oleh wajib pajak lainnya. Secara umum, manfaat dari perpajakan yang diperoleh oleh masyarakat, kita tahu ada bahwa hampir 70% ya pemasukan negara itu bersumber dari pajak rakyat. Jadi semakin sejahtera masyarakat, semakin banyak PPh PPN yang disetorkan ke pajak penghasilan dan pertambahan nilai yang disetorkan kepada negara, dan ini akan berpulang kembali kepada masyarakat dengan perbaikan fasilitas umum dan lain sebagainya, dan kemudian perbaikan kesejahteraan pegawai ya, dengan pendapatan negara yang makin banyak. Jadi untuk masalah perpajakan ini itu akan berbalik kepada pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Jadi mari kita bersama-sama mendukung program ini, yaitu taat membayar pajak, sehingga masyarakat merasakan kemanfaatan dari pajak yang dibayarkan itu, dan kemudian meningkatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakatnya. Harapan untuk KPP Padang 2, semoga pemerataan pajak lebih adil, diadakan sosialisasi bagi WP yang peraturan-peraturan yang baru gitu. Jadi kalau bisa surat SP2DK ditujukan kepada pengusaha yang belum memiliki NPWP. Kami yakin dengan perkembangan teknologi sekarang gitu ya, sudah menggunakan teknologi informasi yang sangat berkembang, tentu kita lebih mudah dalam melaksanakan apakah edukasi atau sosialisasi yang sangat banyak sekali media-media yang tersedia untuk menyampaikan perubahan-perubahan peraturan perpajakan yang ada di negara kita ini, sehingga ke depan ya harapannya antara wajib pajak dan juga regulator dan aturan-aturan yang dikeluarkan akan lebih mempermudah kita dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Harapan saya kepada Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pertama Padang 2 ya, ini pajak itu dikelola dengan baik ya, jangan ada kebocoran-kebocoran. Karena namanya uang rakyat, ketika disetorkan oleh rakyat, dikelola dengan baik, tidak ada permainan, tidak ada kebocoran, segala macam, maka rakyat akan makin percaya terhadap urusan pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak. Makanya masyarakat akan termotivasi menyetorkan pajak PPN PPh-nya. Ketika ada stigma ya, ada masalah di pengelolaan pajak, masyarakat menjadi kendor kepercayaannya, dan yang paling fatal mereka enggan membayar pajak. Nah, ini berbahaya ini ya. Masyarakat harus termotivasi membayar pajak, tentunya dengan pengelolaan perpajakan yang lebih maksimal, yang lebih rapi, sehingga nanti masyarakat percaya membayar pajak, dan semakin banyak pajak yang terkumpul,
sebagai pemasukan dari negara. Pajak kuat, Indonesia maju.